Adzan gimana? Adzan nanti gimana? Kalau sudah adzan Isya lanjut atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-13 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 29 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah iyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahid Darussalam Tarakan, Kalimantan Utara yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah al-hathu 'ala at-tamassuki bil kitabi was sunnah. Perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Tema ini di tahun 90-an, mungkin ada yang seumuran dengan saya atau lebih tua dari saya yang sudah mengenal dakwah sunnah pada waktu tahun-tahun tersebut. Tema yang sangat populer, tema yang sangat dirindukan oleh para jamaah ketika duduk di majelis ilmu. Sayangnya tema ini sudah tergerus dengan tema-tema yang lain, tema-tema yang mungkin tidak terlalu tinggi kekuatan kedudukannya dibandingkan tema perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tema-tema tentang percintaan, tema-tema tentang kekeluargaan, aku cinta kamu, kamu cinta dia, atau yang semisalnya. Padahal tema inilah yang melahirkan keluarga yang sakinah. Dengan memahami tema inilah keluarga akan sakinah,
mawaddah, dan rahmah. Dan tema ini seharusnya dibahas oleh para ustadz dengan tidak pernah bosan, secara rinci, sebagaimana membahas tauhid secara rinci, sebagaimana membahas tentang larangan kesyirikan secara rinci, sebagaimana membahas tentang beribadah sesuai dengan sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah secara rinci, bukan hanya polesan-polesan saja. Tapi tema ini harus dibahas secara rinci, detil, berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dengan perkataan para ulama salafus saleh. Karena itulah inti dakwah salaf, inti dakwah yang mengajak kepada beragama dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum wa baraka fikum, kaum muslimin, jamaah Masjid Mujahid Darussalam Tarakan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Apalagi tema-tema ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian ada sebagian yang memberikan syubhat padanya bahwa ajakan dakwah salaf untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah ajakan sesat, menyesatkan, membodohi umat. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dipahami oleh umat begitu saja. Ini namanya membodohi umat. Akhirnya sebagian orang mulai takut, mulai menjauhi tema-tema berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya timbullah generasi-generasi yang cuma mengenal dakwah salaf, dakwah sunnah dengan nama, akan tetapi bukan dengan esensi dan apa yang diajarkan di dalam dakwah tersebut. Akhirnya apabila terjadi syubhat, terjadi syahwat, mudah orang-orang ini terombang-ambing dan syubhat dan syahwat. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema al-hathu ala tamassuki bil kitabi was sunnah, tema perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, adalah tema yang berkaitan dengan perkara aqidah. Aqidah adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim i'tiqadan jaziman minal iman billah wa ma yata'allaqu min arkanil iman. Aqidah adalah segala hal yang diyakini di dalam qalbu seorang muslim dengan keyakinan yang kokoh berupa beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman lainnya. Maka tema perintah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah merupakan perkara bagian dari perkara akidah. Dan apabila ada seorang ahli agama, tokoh agama, pendakwah, ustadz berbicara tentang perkara akidah, maka berarti dia sudah berbicara tentang perkara yang paling penting di dalam agama Islam. Lebih penting daripada membicarakan tentang ibadah, muamalah, akhlak, dan adab. Bahkan ibadah yang paling kokoh adalah akidah. Muamalah yang paling kokoh adalah akidah. Adab dan akhlak yang paling kuat adalah akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Tema perintah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah berkaitan dengan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan atas sebuah ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah akidah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti pohon yang subur, pohon yang baik, akarnya kokoh,
pohonnya menjulang ke langit, memberikan buah pada setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran tentang pentingnya akidah dan tentang urgensinya akidah dalam diri seorang muslim. Dia bagaikan akar pada sebuah pohon, bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan, bagaikan ruh pada sekujur tubuh manusia. Pohon tidak akan tumbuh, menghasilkan buah, diambil manfaatnya setiap musimnya tanpa akar yang kokoh. Begitulah akidah. Bangunan masjid Mujahid Darussalam Tarakan tidak akan bisa diambil manfaatnya tanpa ada pondasi yang kuat. Begitulah akidah. Tubuh manusia tidak akan mendatangkan manfaat, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada ruh. Begitulah akidah. Maka akidah adalah pondasi dalam sebuah bangunan, bagaikan ruh pada sebuah jasad, dan bagaikan akar pada sekujur tubuh, pada pohon. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Dari sini kita akhirnya ingin mengambil pelajaran tentang perintah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya akan sebutkan dalil-dalil tentang wajibnya seorang muslim berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang dimaksud dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah adalah bahwa dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim hendaknya yang dijadikan sebagai rujukan, sebagai sandaran, sebagai hujjah, argumentasi, dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Baik itu di dalam perkara akidah, keyakinan seorang muslim tentang Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Keyakinan seorang muslim tentang Ahlul Bait, keyakinan seorang muslim tentang para sahabat Nabi, keyakinan seorang muslim tentang permasalahan-permasalahan iman, pelaku dosa besar, bagaimana menghukuminya, keyakinan seorang muslim tentang sikap seorang rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyatnya, keyakinan seorang muslim tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, keyakinan seorang muslim tentang hari akhir, keyakinan seorang muslim tentang takdir dan seterusnya. Maka perkara akidah tadi harus berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Atau yang berkaitan dengan aspek kehidupan seorang muslim, ibadah, yaitu ketundukan, kepatuhan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh macam ibadah harus bersandarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau yang berkaitan dengan muamalat, muamalat seperti hubungan sesama manusia, anak dengan orang tua, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, rakyat dengan pemimpin, kemudian saudara dengan saudara, paman dengan keponakan, karib kerabat. Maka harus hubungan tersebut disandari berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu pernikahan, perceraian, talak, rujuk, atau berkaitan dengan akad jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau yang semisalnya, sampai kepada perkara perbudakan, jihad. Maka harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam perihal muamalat, hubungan antar sesama makhluk. Atau yang keempat, adab dan akhlak. Aspek kehidupan seorang muslim yang keempat adalah adab dan akhlak. Akhlak adalah sajiyah wa tabi'ah, tabiat dan sifat yang menancap di dalam sanubari seorang manusia, yang keluar tanpa berpikir panjang karena sudah menjadi tabiatnya. Akhlak yang baik seperti penyabar, pemaaf, seperti santun, tidak tergesa-gesa. Akhlak yang buruk, marah, emosional, seperti membalas dendam. Ini muncul tanpa harus diperintah, tanpa harus berpikir panjang, karena dia merupakan sajiyah wa tabi'ah,
Dia merupakan sifat dan tabiat yang menancap di dalam qalbu, yang akan keluar tanpa berpikir panjang, karena sudah menancap di dalam qalbunya. Maka itu semua harus disandari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun adab adalah hasil daripada akhlak tadi. Jika akhlaknya baik, maka adabnya akan keluar baik. Jika adabnya buruk, maka akan adab yang keluar adalah adab yang buruk. Seperti adab berbicara, adab duduk, adab makan, adab minum, adab kencing, adab tidur, adab semuanya harus bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dimaksud dengan tema kita, al-hathu ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Perintah untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya sekedar urusan jenggot, bukan hanya sekedar urusan celana tidak cingkrang, celana tidak isbal harus cingkrang, bukan hanya sekedar urusan bercadar, bukan hanya sekedar urusan tahdzir mentahdzir, tetapi urusan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, seluruh aspek kehidupan manusia, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah saat berhubungan dengan istri, bagaimana bergaul dengan istri, bagaimana berkomunikasi dengan istri, bagaimana mendidik anak. Harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam perihal muamalat. Saat meminjam uang harus bayar, tidak boleh memakai kata kunci afwan akhi, harus bayar. Saat melakukan kontrak kerja harus menyelesaikan kontraknya, tidak boleh memberhentikan kontrak tanpa ada kesepakatan atau ada sebab-sebab yang memberhentikan kesepakatan. Dan ada sebagian orang, terutama para pengusaha, sebagian dari mereka ketika diajak berhubungan dengan orang-orang yang sudah mengenal dakwah sunnah, maka mereka malas, karena kebiasaan sebagian orang yang sudah mengenal dakwah sunnah, sebagian oknum, mereka kadang-kadang tidak jujur, tidak tepat janji, tidak sesuai dengan akad dan seterusnya. Lebih baik berhubungan dengan orang yang awam, yang belum mengenal dakwah, belum duduk di pengajian. Mereka lebih jujur, mereka tidak mudah membatalkan perjanjian, mereka bertanggung jawab, mereka amanah. Ini semua adalah yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sekedar jenggot panjang, celana di atas 2 mata kaki, kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai jubah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sekedar kemana-mana pakai baju koko, tetapi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu mengerjakan perintah atau melanggar larangan. Orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sangat jauh untuk bermaksiat, terutama saat sendirian. Ada perkataan menarik, "Idza aradta an ta'rifa qadra nafsik fanzur kaifa anta liwahdi." Jika engkau ingin mengetahui bagaimana kadar dirimu, kadar kekuatanmu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka perhatikan bagaimana saat engkau sendirian. Tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah dan 2 malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna wa la yarda minal qaul." Mereka bersembunyi dari manusia, tapi tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah bersama dia, mengetahui apa yang dia lakukan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah melihat? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah melihat mata-mata yang berkhianat saat sendirian dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui taqallubaka fis sajidin. Bagaimana engkau duduk sujud bersama orang-orang yang sujud di malam hari, saat sholat malam sendirian, bangun malam. Maka itu yang dimaksud dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sekedar memelihara jenggot, celana di atas 2 mata kaki, berjilbab lebar, bercadar, tetapi berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah adalah juga termasuk dalamnya jujur, kemudian senantiasa amanah, senantiasa menyelesaikan kontrak. Ustadz-ustadz yang ada mengajar di sebuah pesantren harus selesai kontraknya. Jangan sampai ada tawaran lebih mahal biayanya, gajinya, kemudian dia tinggalkan.
kontrak sebelumnya tanpa ada kejelasan, tanpa ada kesepakatan, pelanggaran kesepakatan. Kalau hutang bayar, kalau meminjam harus dikembalikan, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada istri harus lembut, harus santun. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang terbaik di antara kalian, dan aku adalah suami terbaik terhadap istri-istriku. Bukan suami yang suka KDRT, bukan suami yang suka kasar, keras terhadap istri-istrinya ataupun anak-anaknya. Sebagian ikhwah kadang-kadang fatherless, dia tidak bergaul dengan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak merasakan bagaimana kehangatan seorang bapak. Anak-anaknya tidak merasakan bagaimana kehangatan seorang orang tua. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak jalan, bisa diajak bermain, dan seterusnya. Dengan dalih kita adalah pengikut salaf, pengikut dakwah sunnah, kemudian dia kasar terhadap istri dan keluarganya, ini tidak benar. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sekedar panjang jenggot, bukan hanya sekedar celana di atas 2 mata kaki, bukan hanya sekedar bercadar, jilbab lebar, tapi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah seluruh aspek kehidupan manusia, dalam akidahnya, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Ini poin paling penting. Nah, apa dalil-dalil yang kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah masjid Mujahid Darussalam Tarakan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Dalil yang pertama kita ambilkan dari Al-Qur'an. Ayat yang pertama yaitu surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah. Dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin menjelaskan tentang arti berpegang teguh kepada wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau mengatakan tahkimuhu duna ara'ir rijal. Yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sandaran untuk berhukum. Sebagai sandaran untuk berhukum. Bukan kepada pendapat orang-orang. Wa maqayisim, dan analogi-analogi orang manusia-manusia. Wa ma'qulatim, atau logika-logika manusia. Wa adwaqahum, dan juga bukan perasaan-perasaan manusia. Wa khusyufatihim, dan juga bukan hal-hal yang penebar atau pembuka mata hati mereka. Wa mawajidihim, dan bukan juga bersandar kepada hal-hal yang didapatkan dari pemikiran-pemikiran mereka. Faman lam yakun kadzalik fahuwa munsallun min hadzal i'tisam. Maka barang siapa yang tidak demikian, barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, meninggalkan pendapat manusia, meninggalkan analogi manusia, meninggalkan logika manusia, perasaan manusia, kemudian hal-hal yang didapati oleh manusia dari pemikiran-pemikirannya, telepati-telepatinya, maka siapa yang tidak demikian, dia terlepas dari berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Fad-dinu kulluhu fil i'tisam bihi wa bihablih ilman wa amalan wa ikhlasan wa isti'anatan wa mutaba'atan wa istimraran ala dhalika ila yaumil qiyamah. Maka agama ini seluruhnya adalah dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik itu ilmunya atau amalnya. Perhatikan baik-baik. Ilmunya dan amalnya. Bukan hanya sekedar mengklaim kami berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi amalannya bagaimana? Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah rajin beribadah. Saat di rumah sering membaca Al-Quran. Salat malam, qabliyah, ba'diyah, zikir pagi, zikir sore. Tidak malas beribadah. Klaim berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah mengkonsekuensikan untuk, ini lalat mengganggu ya,
di panitia. Nanti saya takutnya saya protes nanti, Ustadz ini sudah lama nggak datang sini, sering protes katanya. Nggak, tapi dia mengganggu ya. Nah, tadi perempuan mengganggu karena ribut ya. Saya terakhir ke sini mungkin 6 tahun yang lalu. Lalu dapat first impression kajian perempuan ribut. Ini kan berarti ustadz-ustadznya yang di sini punya PR. PR-nya adalah adab-adab dalam menimba ilmu agama, tidak boleh ribut. Kalau sudah ustadz duduk di majelis, siapapun dia, bukan saya saja, siapapun dia, maka diam. Istami'u wa ansitu. Jika dibacakan di dalamnya Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengarkanlah dengan seksama dan dengarkan penuh perhatian, karena itu adab dalam menimba ilmu agama. Dan saya berbicara seperti ini, saya berusaha untuk menjadi murabbi, untuk menjadi pendidik, bukan hanya sekadar pengajar. Kalau ada ustadz-ustadz yang hanya sekedar pengajar, dia nyampaikan ma fi ju'bati, dia nyampaikan apa yang di kantongnya, bla 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 bla, habis itu pulang, selesai. Enggak. Kita mendidik umat, bukan hanya sekedar ngajari umat. Ngajari umat yang gampang. Banyak orang pintar yang jadi guru. Tapi orang pendidik, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Rabbani yang mengajari sigharil ilm qabla kibari. Yang mengajari ilmu yang dasar sebelum besarnya. Termasuk di dalamnya mengajari adab-adab. Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Perhatikan perkataan beliau baik. Fad-dinu kulluhu fil i'tisam bi hablihi wa ilman wa amalan. Agama seluruhnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, baik secara ilmu ataupun amalnya. Ingat baik-baik yang saya katakan tadi, bahwa yang mengklaim dirinya mengikuti dakwah Sunnah, mengklaim dirinya mengikuti dakwah Al-Quran dan Sunnah, maka harus banyak amalnya. Amalan bukan di masjid. Kalau di masjid semuanya soleh. Kalau di masjid semuanya apa? Saleh. Amalan di rumah masing-masing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Maka perbanyak amal. Ya, perbanyak amalnya. Taib ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Wa ikhlasan wa isti'anatan, dan hendaknya dia senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan ikhlas, minta tolong hanya kepada Allah, mengikuti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, wa istimraran ala dzalika ila yaumil qiyamah, dan senantiasa selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini dalil Al-Quran yang pertama yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti saya akan bahas, ada orang-orang yang menuduh dakwah Sunnah ini dakwah yang menyesatkan, membodohi umat. Yaitu orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah membodohi umat. Dia paling bertanggung jawab kelak di hari kiamat dengan ucapannya tersebut. Ya, dia akan berhadapan dengan ayat-ayat ini. Bagaimana ayat-ayat ini dia menjawab nantinya, yang mengatakan bahwasanya seseorang wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian surat Ali Imran ayat 32. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, taatilah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Perhatikan penjelasan dari ayat ini dari Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Hadza amrun min Allah ta'ala li'ibadihi bi'ammil awamir, wa hiya ta'atuhu wa ta'atu rasulih allati yadkhulu biha al-iman wat tauhid. Wa ma huwa min furu'i dzalika min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah."
Ketika Allah mengatakan ati'ullaha war rasula, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan perintah yang paling umum. Perintah paling umum bagi seluruh umat Islam adalah taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya ini masuk ke dalamnya perkara iman, masuk ke dalamnya perkara tauhid, masuk ke dalamnya seluruh amalan-amalan yang nampak ataupun yang tersembunyi, seluruh ucapan-ucapan yang nampak ataupun tersembunyi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita mengangkat tema berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya sekedar manjangkan jenggot, celana di atas 2 mata kaki, ya, akan tetapi masih saja amalan-amalannya tidak bermanfaat. Suka nongkrong, meskipun sekarang silkernya beda. Silker nongkrongnya adalah ustadznya ternyata juga suka nongkrong di kafe-kafe. Itu perkara mubah. Akan tetapi ketika itu ditampakkan di media sosial, tidak ada manfaatnya, hanya sekedar tawa hahaha, manfaatnya cuma sedikit saja, jauhi saja ya. Ustadz bukan artis, lebih baik dijauhi hal-hal yang seperti itu. Lebih baik tidak menjadikan ustadz sebagai artis. Apalagi kadang-kadang ustadz keluar dari mobil, kemudian dijadikan video, nanti ustadznya makan, di hadapannya makanan, minuman, ketawa hahaha bersama panitia, seakan-akan hidup ustadz enak sekali. Itu namanya menjadikan ustadz sebagai artis. Jauhi yang seperti itu. Alhamdulillah di Tarakan tadi saya turun nggak ada yang foto-foto, video-video. Nggak usah. Ustadz naik eskalator, ustadz diambil dari belakang. Apa faedah? Apa faedahnya? Billahi alaikum, apa faedahnya? Ustadz di lautan, ustadz di udara, ustadz di atas gunung, ustadz di atas pohon. Usul faedah, apa faedahnya? Apa faedahnya? Ustadz di lapangan, ustadz di gym, apa faedahnya? Ustadz lagi lari, alhamdulillah sudah 5 kilo. Apa faedahnya? Ustadz lagi goes, apa faedahnya? Ustadz diperlukan ilmunya. Ya, ustadz bukan artis. Jangan ustadznya di-entertain. Kita memerlukan dari ustadz adalah ilmunya, bukan entertainnya. Paham para ikhwah? Kita bersabar saja dengan alat-alat yang ada. Taib, ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk ke dalamnya seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, bukan hanya sekedar celana di atas 2 mata kaki, jenggot panjang, bukan hanya sekedar ganti circle, bukan hanya sekedar ganti pakaian, enggak. Tapi jadikan sebagai sebuah keyakinan, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, jadikan sebagai sebuah manhaju hayat, metodologi dalam hidup. Apapun, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sandaran hukum. Apapun, bukan hanya sekedar slogan dakwah sunnah, dakwah salaf, bukan. Tapi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai metodologi hidup, prinsip hidup. Apa-apa kembalikan kepada Al-Quran. Urusan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah. Kemudian surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Yang artinya sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara, untuk menghukumi di antara mereka, hanyalah mengucapkan
kami mendengar dan kami taat. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Penjelasan dari ayat ini saya ambilkan dari tafsir As-Sa'di. Fadhil Syekh Al-'Allamah Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Innama kana qaulal mu'minin." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman haqiqatan, ucapan orang-orang yang benar-benar beriman, alladzina saddaqu imanahum bi'amali, yang mana iman mereka dibenarkan dengan amalan mereka. Hina yud'auna ila Allah wa rasul yahkum bainahum, saat diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka. Apabila ada permasalahan, maka yang menjadi hakim, yang menghukumi di antara mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Sawa'un wafaqa ahwa'ahum aw khalafaha. Baik itu keputusan hukumnya nanti menyelisihi hawa nafsu mereka ataupun berkesesuaian dengan hawa nafsu. Apakah hukum tersebut nanti sesuai dengan keinginan mereka ataupun tidak? An yaqulu sami'na wa ata'na, ay sami'na hukmallahi wa rasulih wa ajabna man da'a ilaih. Maksudnya adalah kalau sudah ada hukum dari Al-Quran dan hadis dan sunnah, maka kita cuma mengatakan kami mendengar hukum tersebut. Ingat ya, sami'na. Tidak perlu diutak-atik. Kalau ada hukum dari Al-Quran dan Sunnah, tugas kita cuma mendengar, berusaha memahami. Jangan diutak-atik, jangan sok pintar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Contoh hukum waris, contoh hukum qisas, contoh hukum murtad, dan seterusnya. Tugas kita mendengar, itu hukum Allah, kita pahami, kemudian kita dengar, kita pahami, lalu kita amalkan. Tidak perlu diutak-atik. Dan kita mendengar apa yang diajak kepada hukum tersebut. Wa ata'na ta'atan tammatan salimatan minal harj. Dan kita mentaatinya dengan ketaatan yang tidak ada keberatan di dalam. Benar-benar mentaati hukum tersebut. Tidak ada keberatan di dalam mentaati hukum Allah dan Rasulnya yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah ada demikian orang-orang tersebut, sami'na wa ta'na, yang terjadi pada orang tersebut adalah wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan yang dimaksud dengan beruntung di sini adalah al-fawzu bil matlub wan najatu bil makruh minal makruh. Yaitu menang dengan apa yang dia inginkan, yaitu surga, dan selamat dari apa yang dia tidak suka, yaitu nerakanya Allah Subhanahu. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beruntung. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang keempat ya. Yang keempat ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 59. Dalil wajibnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan waliul amr dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Yang demikian itu lebih baik dan hasilnya, akibatnya akan juga baik. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Abu Abdillah Al-Qurtubi, dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkam Al-Quran, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, beliau berkata, menafsir ayat ini, yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu metodologi, itu manhaj. Itu adalah cara beragama, cara hidup seorang muslim. Kalau ada permasalahan dalam hal apapun, akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Farudduhu ilallahi war rasul. Ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ay ruddu dzalikal hukma ila kitabillah au ila rasulih bis su'ali fi hayati au bin nadhar fi sunnati ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Maksudnya adalah kembalikan hukum tersebut kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah SAW dengan cara bertanya saat beliau masih hidup, atau kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW ketika beliau sudah meninggal. Wa hadza qaulu Mujahidin wa al-A'mash wa Qatadah wa huwa sahih. Dan inilah perkataan tafsiran dari Imam Mujahid, Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, dan itulah pendapat yang benar, dan Imam Qatadah, dan seluruhnya adalah para ahli tafsir di generasi tabi'i. Mujahid ibn Jabr, kemudian Sulaiman bin Mihran, Al-A'mash, kemudian Qatadah bin Da'am as-Sadusi. Ini murid-muridnya para sahabat. Ini adalah murid-muridnya para sahabat Nabi. Jadi wahai orang-orang yang mengatakan bahwa mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah membodohi umat Islam, menyesatkan umat Islam, Anda akan berhadapan dengan orang-orang ini, berhadapan dengan ahli-ahli tafsir. Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas, yang mana para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasbu. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid cukup, itu sebagai tafsiran yang paling original. Belajar dari seorang Abdullah bin Abbas, Sulaiman bin Mihran, Al-A'mash, kemudian Qatadah bin Da'am as-Sadusi, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu, orang dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda yang mengatakan bahwa mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebagai pembodohan terhadap umat, menyesatkan umat, Anda akan berhadapan dengan orang-orang ini. Mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah apabila terjadi perkara yang diperselisihkan, kembalikan ke hukumnya kepada Al-Quran atau kepada Rasulullah dengan bertanya kepada beliau ketika beliau masih hidup, atau kembali melihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah beliau Nabi Muhammad SAW meninggal. Wa man lam yara hadza ikhtalla iman. Perhatikan saya. Siapa yang tidak berpendapat demikian, maka rusak imannya. Di qaulillahi ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Karena Allah berfirman, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya syarat iman apabila terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu syarat iman. Yang apabila terjadi perselisihan, tidak kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada perasaan, kembalikan kepada logika, analogi, kembalikan kepada kebiasaan orang banyak, maka ikhtalla iman, maka rusak imannya. Ada tuh orang budayawan mengatakan bahwasanya jangan kembali kepada Al-Quran, jangan kembali kepada tafsir, jangan kembali kepada fikih, jangan kembali kepada akal. Mana ceritanya? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 4 ayat yang menunjukkan bahwasanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah wajib berdasarkan ayat dari Al-Quran. Saya bacakan terakhir sebelum azan dan sholat perkataan 2 ulama besar, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, innan nas ajma'u anna ar-radda ila Allah subhanahu wa ar-raddu ila kitabih wa ar-radda ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ar-raddu ila nafsihi fi hayatihi wa ila sunnati ba'da wafatih. Sesungguhnya orang-orang bersepakat bahwa mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada Allah maksudnya adalah mengembalikan kepada Al-Quran, dan mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada Rasulullah maksudnya adalah mengembalikan kepada Rasulullah SAW saat masih hidup atau kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bermadhab Syafi'i. Nih, perhatikan orang-orang yang ngaku madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, "Hadza amrun minallahi 'azza wa jalla bi anna kulla syai'in tanaza'a an-nasu fihi usuluddin wa furu'ihi an yuradda at-tanazu' fi dzalika ila al-kitab was sunnah." Inilah perintah dari Allah bahwa setiap sesuatu yang manusia berselisih di dalamnya dari pokok-pokok agama atau cabang-cabang agama, maka hendaknya perselisihan tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah
kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 10, fa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Dan apa saja yang diperselisihkan oleh kalian di dalam perkara, maka kembalikan kepada Allah. Fama hakama bihi kitabullah wa sunnatu rasulih wa syahida lahu bis-sihhah fa huwal haq. Maka apa saja yang dihukumi oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedua-duanya menyaksikan itu adalah benar, maka itulah kebenaran. Bukan perkataan manusia, bukan analogi manusia, bukan logika manusia, bukan kebiasaan besar manusia, bukan kebiasaan banyak orang manusia, bukan adat istiadat nenek moyang yang menyimpang. Wa madza ba'dal haqqi illa Allah. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini para ikhwah, kita lanjut kajian setelah salat Isya. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.